Misi pencarian pemilik peternakan Sakura Farm ini sudah memasuki part 3. Agar tidak ketinggalan cerita, part 1 dan part 2-nya ada di deskripsi. Oke teman-teman, ayo kita mulai ceritanya. Tapi jangan lupa ya, like dan komen videonya. Setelah Pak Chun berhasil menangkap petinggi pajak yang dibantu informasi dari kakak Daisuke, Pak Chun pun mulai menginterogasi petinggi pajak ini. Ternyata petinggi pajak ini bernama Monomiru. Pak Miru pun menjelaskan bahwa pemilik Sakura Farm ini bukan milik satu orang saja, melainkan memiliki kelompok rahasia yang isinya para elit yang ada di kota Sakura. Pak Miru pun sempat bertanya kepada Pak Chun, mengapa Pak Chun ingin bertemu dengan pemilik peternakan Sakura Farm ini. Pak Chun menjelaskan bahwa Sakura Farm ini dibangun tidak berizin pemerintah kota, yang artinya ini adalah peternakan ilegal. Pak Miru menjelaskan bahwa malam ini akan ada pertemuan para elit, namun masih belum tahu di mana tempat pertemuan itu. Namun Pak Miru sudah memastikan bahwa para elit itu akan bertemu di kota ini. Pak Chun pun berdiskusi dengan Pak Chen bahwa Pak Chen sudah mengantongi informasi tentang pertemuan para elit Sakura Farm. Pak Chen menjelaskan, mereka malam ini akan melakukan pertemuan di Hotel Cherry. Namun di sepanjang jalan menuju Hotel Cherry ada penjagaan. Pak Chen menjelaskan, ketika kita menuju Hotel Cherry kita butuh penyamaran mobil. Dan mobil yang digunakan mereka, mobil dengan dominasi warna hitam. Pak Chun menyusun rencana bahwa Pak Chun dan Pak Chen akan masuk terlebih dahulu ke kawasan hotel, lalu akan disusul dengan polisi bantuan jika para elit tidak kooperatif. Dan untuk mobil hitamnya, mungkin Pak Chun akan menyewa saja. Pak Chen pun bertanya, bagaimana jika kita tidak sampai dengan selamat di hotel? Pak Chun menjawab, tenang saja, akan ada pengawasan ketika kita dalam perjalanan menuju hotel. Mereka berdua pun mulai menyewa mobil hitam. Namun pemilik mobil ini mengingatkan bahwa Pak Chun harus hati-hati menggunakan mobil ini, sebab pemilik mobil ini tahu bahwa ada orang-orang yang mengawasi mobil berwarna hitam. Mereka berdua pun bergegas pergi. Pak Chen menjelaskan kepada Pak Chun, mungkin yang dimaksud pemilik mobil ini yang mengawasi mobilnya ini para anggota polisi. Perjalanan menuju hotel pun dilakukan. Pak Chun fokus menyetir. Dan Pak Chen pun memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada bahaya dalam perjalanan. Namun setelah memasuki kawasan hotel, sepertinya ada yang mengawasi. Dengan sangat berhati-hati, mereka berdua pun berusaha agar tidak mencurigakan kelompok para elit. Dan akhirnya, mereka pun sampai di halaman hotel. Melihat banyaknya mobil hitam, berarti benar mereka sedang melakukan pertemuan. Mereka berdua pun terdiam untuk membaca situasi. Terlihat pintu masuk hotel dijaga oleh 3 orang bodyguard. Pak Chun memberitahu bahwa ia yang akan turun duluan dari mobil. Pak Chen mencegah cara Pak Chun. Jika cara seperti itu akan terlalu berisiko, lebih baik kita hampiri mereka langsung dengan mobil. Sepertinya ide Pak Chen memang benar, tetapi Pak Chun masih ragu untuk melakukannya. Namun akhirnya Pak Chun melakukan apa yang disarankan Pak Chen. Akhirnya keributan pun terjadi. Pak Chen pun bertarung melawan mereka bertiga. Di samping itu, Pak Chun pun melakukan pemeriksaan ke dalam hotel. Penggeledahan pun dilakukan oleh Pak Chun sendiri. Ketika masuk ke kamar lantai utama, ternyata kamar tersebut kosong. Akhirnya penggeledahan tersebut berlanjut ke lantai 2. Sepertinya mereka terkepung di atas, bingung melarikan diri kemana. Sedangkan hotel ini sudah benar-benar dikepung kepolisian. Sepertinya kamar ini ada penghuninya. Terdengar sesuatu di dalam kamar. Dan ternyata mereka ada di sini. Mereka sudah terlihat menyerah. Pak Chun pun memberi peringatan agar tidak bergerak sedikit pun. Setelah mereka kooperatif, Pak Chun pun menghampiri mereka. Dengan sangat berhati-hati, Pak Chun pun memerintahkan agar keluar ruangan satu persatu. Namun alangkah terkejutnya, mereka melakukan perlawanan terhadap Pak Chun. Namun sebagian dari mereka memilih menyerahkan diri. Pak Chun pun keluar, melihat para anggota polisi sudah mengepung hotel ini. Akhirnya Pak Chen membawa satu tersangka
dan sebagainya lagi akan dievakuasi ke rumah sakit terlebih dahulu. Pak Chun pun menuju markas polisi dan meninggalkan Hotel Cherry. Tersangka pun memohon kepada Pak Chun agar ia tidak ditangkap. Namun sayang sekali, Pak Chun memilih diam 1000 bahasa. Dan Pak Chun pun terkejut bahwa Pak Miro hilang di dalam penjara. Sepertinya Pak Miro melarikan diri saat Bu Polwan lengah. Melihat situasi seperti ini, Pak Chun pun merasa dijebak oleh Pak Miro. Namun Pak Chun memiliki 2 tahanan baru dari kelompok para elit Sakura Farm. Pak Chun pun akan meminta bantuan kepada penjaga perbatasan kota untuk mengawasi gerak-gerik Pak Miro jika melarikan diri keluar kota. Misi hari ini, Pak Chun berhasil menangkap para anggota elit Sakura Farm. Namun Pak Chun belum mengetahui siapa pemimpin anggota para elit ini dan apakah dia ada di salah satu anggota yang ditangkap atau dia justru sedang mengawasi kejadian ini. Nah teman-teman, Pak Chun akan melanjutkan misi yang lebih seru di episode selanjutnya.